materi ini ya, semoga karena di lapangan banyak sekali teman-teman yang bertanya hari ini, mudah-mudahan pertanyaannya bisa terjawab ya. Nah, nanti kita juga akan siapkan sesi tanya jawab. Nah, mungkin untuk Ru sama ya, mungkin untuk sementara saya matiin dulu teman. Jadi Ibu Mila aja, kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung di chat dulu supaya nanti kalau misalnya Ibu Mila lagi pas slide-nya mungkin bisa ditanya dulu, nanti selesai saya serahkan sama Bu Mila ya. Oke, sebelum mulai, mari kita Bapak dan Ibu berdoa bersama-sama semoga acara ini bisa berlancar dengan baik. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Oke, berarti kita akan mulai. Saya berikan waktu untuk perkenalan juga Ibu Mila, biar perkenalan diri sendiri aja ya Bu. Gak apa-apa kan Bu? Perkenalkan diri ya. Jadi karena beberapa sudah ikut yang kelas kemarin, jadi mungkin beberapa masih baru. Oke, terima kasih Ibu Mila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pertemuan ini adalah pertemuan kedua ya Pak Ivan. Saya dengan teman-teman di Labmania. Iya Bu, kedua. Alhamdulillah silaturahmi lagi terhubung oleh Pak Ivan. Terima kasih nih Pak Ivan atas kesempatannya, dan teman-teman Labmania terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, kemudian sharing mungkin sedikit dari apa yang saya pahami gitu ya. Mungkin nanti dari Bapak Ibu kalau ada masukan saya persilahkan. Jadi kita berdiskusi aja. Karena kadang-kadang tinjauan teori dengan praktek ada sedikit berbeda ya Pak Ivan ya. Jadi kita mungkin saling menambah wawasan gitu. Bapak Ibu nanti saya persilahkan juga kalau misalnya ada pengalaman yang mau di-share dengan kami. Saya mohon izin untuk share PowerPoint. Bapak Ibu sudah menerima materinya ya? Sudah kami share di chat Bu. Oke. Ya mungkin nanti semuanya akan saya tayangkan karena terlalu panjang. Nanti jadi Bapak Ibu silahkan bisa membaca dari slide yang sudah saya share. Bapak Ibu mohon izin saya untuk stop video karena memang koneksi ini kebetulan di rumah saya agak kurang baik. Suaranya mantul gitu, jadi untuk supaya lancar perkuliahan kita, saya izin untuk stop video. Nanti mungkin pada saat kita diskusi saya bisa nyalakan kembali. Oke. Saya diminta oleh Pak Ivan mengenai teknik penyimpanan bahan kimia yang benar. Nah, dalam penyusunan materi ini saya dibantu oleh Mbak Amelia. Semoga Mbak Amelia sudah join. Beliau adalah asisten penelitian saya. Ya, semoga Mbak Amelia sudah bergabung. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang sudah bertemu dengan saya di 2 minggu yang lalu sudah kenal ya. Mungkin Bapak Ibu yang baru berjumpa hari ini. Perkenalkan, nama saya Mila Tejamaya. Saya sehari-hari bekerja sebagai dosen dan juga peneliti di Departemen K3 FKM UI. Selain pekerjaan inti saya sebagai dosen dan peneliti, saya juga bergabung dengan afiliasi profesi namanya Indonesian Industrial Hygiene Association atau IIHA. Saya cantumkan websitenya di sana, di slide saya. Kebetulan pada tahun ini adalah tahun ketiga kepengurusan saya sebagai presiden ya istilahnya, Presiden Indonesian Industrial Hygiene Association. Asosiasi IIHA ini juga mungkin saya sedikit perkenalan ya Pak Ivan kepada Bapak Ibu, mungkin sebagian yang belum tahu mengenai IIHA. Ya, IIHA ini adalah asosiasi profesi untuk industrial hygienist atau ahli higiene industri, dan kami telah bergabung kami telah bergabung dengan International Occupational Hygiene Association atau IOHA.
Jadi di dunia IUHA, IIHA mewakili Indonesia seperti itu. Kemudian asosiasi ini berdiri dari tahun 2016. Tahun ini adalah tahun kelima ya dari IIHA. Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas di sini, Pak Ivan? Suara saya cukup jelas ya, Bapak Ibu? Iya, jelas Bu. Alhamdulillah. Di saya soalnya mantul dan putus-putus gitu Pak suaranya. Jadi saya matikan aja videonya. Kemudian untuk pendidikan saya S1 kimia dari FMIPA UI, jadi saya kemis, mungkin sama dengan sebagian besar Bapak Ibu. Saya soalnya mantul dan putus-putus gitu. Kemudian saya melanjutkan S2 saya di saya melanjutkan S2 saya di University di South Australia, Australia Selatan. Kemudian saya melanjutkan S3 di Environmental Health and Risk Management di University of Birmingham, United Kingdom. Kemudian saya cantumkan juga email dan kontak telepon saya apabila Bapak Ibu mau bertanya. Oke, Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini ada 3 hal besar mungkin yang ingin saya sampaikan. Pada kesempatan ini, Pak Ivan, 3 hal Pak Ivan atau mungkin dari panitia, apakah koneksinya bagus nggak ke sana ya? Kami cek bagus Bu Mila. Bagus ya, bagus ya. Iya, di sayanya ini suaranya mantul. Oh, ada yang mantul. Enggak, di koneksi sayanya, berarti saya mungkin kalau ke sana bagus berarti di sayanya aja ini yang nggak bagus Pak. Saya kecilkan suaranya. Oke, baik, terima kasih Pak Ivan. Saya lanjutkan Bapak Ibu, jadi ada 3 hal penting yang akan kita diskusikan di hari ini. Yang pertama adalah ada 2 faktor yang penting pada saat kita memikirkan ya tentang chemical storage. Jadi ada 2 hal yang perlu di manage gitu ya oleh Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah prinsip dalam penyimpanan bahan kimia, di mana prinsip ini ada yang sifatnya general, ada yang sifatnya khusus. Kemudian yang ketiga kita akan sedikit bahas mengenai gudang untuk bahan kimia. Baik, Bapak Ibu, yang pertama adalah laboratorium. Kita ketahui bahwa di laboratorium kimia pada khususnya ataupun di laboratorium yang lain misalnya laboratorium mikroorganisme yang menggunakan juga bahan kimia, maka terdapat hal-hal yang mungkin terkait dengan keselamatan dari bahan kimia. Kuantitas dari bahan kimia di laboratorium mungkin kuantitasnya secara jumlah itu sedikit, di bawah 2,5 liter atau di bawah 1 kilogram gitu ya jumlahnya. Namun, jenisnya sangat bervariasi. Agak berbeda dengan tempat kerja. Kalau tempat kerja mungkin di industri jumlahnya banyak ya, kuantitasnya besar, mungkin tonan, tapi jenisnya terbatas. Di laboratorium terkadang kita jenisnya banyak banget, beragam banget, tapi kecil-kecil botolnya gitu ya, sedikit-sedikit. Nah, sifat bahayanya juga bervariasi dan mungkin sangat berbahaya gitu. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan juga apakah bahan kimia yang ada di laboratorium kita ini termasuk bahan kimia yang very toxic atau mungkin juga masuk ke dalam kategori chemical weapon gitu ya. Karena memang untuk chemical weapon itu sendiri dari peraturan organisasi dunia atau OPCW ya, di OPCW saya pakai bahasa ininya versi USA Pak, bahasa Inggrisnya orang Sunda asli, jadi OPCW gitu ya. Untuk ya sama saya untuk chemical
chemical agent itu untuk universitas, untuk penelitian boleh, tapi untuk industri sangat ketat dibatasi. Nah, jadi khawatir gitu ya, karena universitas ini diberikan akses untuk pembelian bahan-bahan kimia yang sifatnya very dangerous, masuk ke dalam schedule-nya chemical weapon agent gitu. Jadi kita sangat perlu berhati-hati dalam melakukan pembelian ya bahan kimia, kemudian harus sangat ketat lah seperti itu. Khawatir disalahgunakan ya Pak ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh nih, improper storage. Jadi penyimpanan yang tidak tepat, yang tidak benar, yang seringkali kita hadapi di laboratorium kita. Mungkin Bapak Ibu semoga sih tidak ya di tempat kerjanya. Menyimpan bahan kimia berdasarkan urutan alfabet. Nah, ada nggak tuh Bapak Ibu yang nyimpennya berdasarkan urutan alfabet ya? A semua. Kemudian rak yang kedua rak B, rak yang ketiga rak C gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya karena banyak bahan kimia yang incompatible atau nggak cocok dan bisa bereaksi, kemudian setelah bereaksi dia bisa menghasilkan panas, bisa menghasilkan gas ya, atau bahkan bisa menyebabkan kebakaran dan ledakan. Oleh karena itu, contoh umum di mana laboratorium kita ini mungkin ada yang menyimpan bahan kimia berdasarkan urutan alfabet, ini harus segera diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah menyimpan flammable material dalam kulkas biasa gitu ya. Untuk flammable material kalau misalnya memang perlu didinginkan, maka kulkasnya harus yang khusus ya, di mana dia explosion proof gitu, tidak terdapat potensi spark listrik yang dapat menyebabkan kebakaran seperti itu. Jadi perlu diperhatikan bahwa untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang perlu disimpan dalam keadaan dingin, maka kulkasnya, refrigeratornya harus khusus. Kemudian praktek yang keliru yang ketiga adalah menyimpan bahan kimia bersamaan dengan makanan, baik itu misalnya kopi atau snack gitu ya, makanan-makanan ringan, minuman di laboratorium. Nah ini sangat tidak diperkenankan gitu. Terkadang di laboratorium itu ada pojokan seperti pantry-nya gitu ya. Nah ini tidak boleh, tidak diperkenankan. Atau misalnya menyimpan makanan di dalam kulkas bersamaan dengan bahan kimia. Oke, nah apa sih dampaknya ya dari improper chemical storage? Apa dampak dari penyimpanan bahan kimia yang tidak tepat? Di sini tentu dapat meningkatkan peluang terjadinya accident, terjadinya kecelakaan. Contoh misalnya unwanted reaction yang tadi saya sampaikan, misalnya reaksi antara asam dengan basa, kemudian menghasilkan reaksi netralisasi tapi sifat reaksinya eksoterm, di mana panas yang dihasilkan bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Atau misalnya small incident bisa berubah menjadi disaster gitu ya, karena penyimpanan flammable material dekat dengan oksidator. Kemudian misalnya flammable materialnya ini ada sedikit spark gitu, sedikit kebakaran karena di sampingnya adalah oksidator, di mana oksidator ini sifatnya itu dia provokator ya. Kalau ada kebakaran dia provokator sehingga kebakarannya berubah menjadi ledakan. Nah, yang tadinya harusnya small incident aja gitu ya, karena ada kesalahan kita dalam menyimpan bahan kimia, maka dia bisa berubah menjadi suatu disaster. Selain itu juga improper chemical storage ini dapat meningkatkan risiko K3 kepada pekerja. Misalnya menyimpan bahan-bahan kimia yang sifatnya flammable dalam suatu lemari yang tertutup, kemudian volatil atau mudah menguap gitu. Disimpan di dalam suatu lemari tertutup, kemudian pada saat membuka lemari tersebut keluar uap toksiknya. Nah, begitu dibuka lemarinya orang bisa pingsan gitu ya karena pengaruh dari build up atau menumpuknya gas dan uap toksik di dalam fasilitas penyimpanan bahan kimia kita.
Oke, selain itu juga risiko tidak hanya kepada pekerja, tapi risiko terhadap fasilitas, terhadap gedung, dan juga komunitas atau masyarakat yang ada di sekitar laboratorium kita. Nah, oleh karena itu sangat penting ya di laboratorium kita selalu memikirkan dan mempertimbangkan mengenai safe and secure. Jadi tidak hanya safe tapi secure. Dan dalam hal ini ada isu-isu yang tadi saya sampaikan, orang memang ada tujuan kurang baik ya terhadap bahan kimia yang kita punya, misalnya karena dia mengetahui ada potensi sebagai chemical weapon, kemudian disalahgunakan. Nah, oleh karena itu safe dan secure. Kita tidak hanya memikirkan keselamatan tapi juga keamanan. Bagaimana bahan kimia ini yang kita gunakan di fasilitas kita ini digunakan memang sesuai dengan intentionnya, sesuai dengan tujuannya, tidak disalahgunakan untuk tujuan yang lain. Ada dua hal paling tidak, mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau ditambahkan boleh ya untuk menambah wawasan kita semua. Paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah inventory control. Nah, saya lihat seringkali di laboratorium kita ini kontrol atau pengawasan terhadap inventory bahan kimia ini cukup lemah gitu ya. Kalau di pengalaman kita lah, pengalaman saya juga termasuk. Kemudian aspek yang kedua adalah penyimpanannya. Ya, jadi penyimpanan berdasarkan sifat kompatibilitasnya. Mungkin kalau dalam kimia kita kan suka bicara like, dissolve like gitu ya, kalau kita lagi bicara tentang pelarutan. Nah, dalam penyimpanan juga gitu, like material, like gitu ya. Jadi penyimpanannya harus yang memiliki sifat kompatibilitas yang sama. Nah, ini secara umum ya untuk inventory control saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah Bapak Ibu mungkin yang ketua laboratorium di tempat kerjanya masing-masing tentukan satu orang atau lebih ya petugas untuk inventory control. Jadi petugas tersebut memang dia membuat sistem inventory bahan kimia dimulai dari namanya, bahan kimianya, kemudian mungkin nama dagangnya, komposisinya, sifat bahayanya, ya, incompatibility-nya dengan siapa, expire date, lokasi penyimpanan dan lain sebagainya. Mungkin termasuk di situ adalah piktogramnya. Kemudian yang kedua adalah pastikan ya semua bahan kimia ini dilengkapi dengan label dan safety data sheet. Bapak Ibu mungkin kita mengenal istilahnya adalah material safety data sheet gitu ya atau MSDS. Nah, istilah yang digunakan sekarang di dalam GHS Globally Harmonized System ya, istilahnya adalah SDS gitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya lembar data keselamatan atau LDK. Nah, Bapak Ibu setiap pembelian bahan kimia pastikan ya labelnya dalam keadaan yang baik dan sesuai gitu ya dengan SDS-nya. Ini untuk SDS ini perlu disimpan ya pada tempat yang aman, termasuk di laboratorium di mana bahan kimia tersebut digunakan, sehingga siapapun yang menggunakan bahan kimia tersebut memahami mengenai bahayanya. Kemudian kalau ada perpindahan nih bahan kimia dari laboratorium kimia analis, kemudian pindah ke laboratorium gas misalnya, ada yang minta jangan lupa ditransfer juga SDS-nya. Ya, diberikan informasi juga. Karena fungsi dari label dan SDS ini adalah hazard communication. Kita mengkomunikasikan bahaya kepada mereka yang akan menggunakan bahan kimia tersebut. Jadi sangat penting kita melakukan hazard communication. Terkait dengan label dan SDS, mungkin nanti Pak Ivan kalau ada kesempatan khusus kita membahas tentang GHS ya Pak Ivan ya. Karena itu cakupan besar sekali gitu untuk GHS dan sudah diimpos, sudah diwajibkan untuk diimplementasikan oleh pemerintah kita ya melalui Permen-Perin bahwa hazard communication, klasifikasi bahaya kimia sudah mengacu kepada GHS. Kemudian selain itu setelah kita membuat sistem inventarisasi dari bahan kimia di mana ada satu orang yang bertanggung jawab untuk melakukan kontrol atau pengendalian, kita perlu menyediakan gudang penyimpanan bahan kimia. Nah, terkait gudang ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari desainnya, dari materialnya, kemudian juga fire control system dan lain sebagainya nanti akan kita bahas di slide-slide yang belakang. Kemudian yang kelima adalah batasi
jumlah bahan kimia yang disimpan ya di fasilitas kita, disesuaikan dengan kebutuhan. Karena saya memberikan statement di sini, menyimpan bahan kimia dalam jumlah yang banyak ini bisa menimbulkan kondisi berbahaya dan berisiko. Contoh, ini ada satu contoh yang saya ambil dari salah satu literatur. Jadi kalau bahan kimia untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan disimpannya di satu lokasi yang terpusat. Misalnya universitas gitu ya, universitas memiliki gudang terpusat ya, untuk menyimpan bahan kimia kebutuhan 1 bulan. Kemudian untuk kebutuhan kimia dalam waktu 1 minggu disimpan di dalam satu gedung ya, mungkin contohnya misalnya Fakultas MIPA, itu gudangnya hanya menyimpan bahan kimia selama 1 minggu saja. Dan di laboratorium itu hanya untuk kebutuhan 1 hari. Nah, pada prakteknya ini sulit sekali ya, Pak Ivan, Bapak dan Ibu, saya tahu sekali ya, karena memang di laboratorium itu termasuk kami juga ya di kampus. Bahan kimia itu ada yang udah dari zaman UI pertama berdiri gitu ya, sampai sekarang masih ada, bingung mau dikemanain, mau dibuang mahal gitu kan ya, karena kalau kita membuang sebagai limbah B3 biayanya juga kan lumayan besar, hitungannya per kilo ya Pak Ivan ya, per kilo itu berapa dolar. Nah ini juga betul. menjadi kendala bagi kita semua. Oleh karena itu mungkin sudah mulai bisa difikirkan bagaimana pembelian bahan kimia tersentralisasi. Nanti mungkin saya akan sedikit cerita tentang pengalaman saya pada saat kuliah dulu. Yang keenam adalah sharing chemicals. Jadi kalau kita membeli bahan kimia, daripada nanti kebuang tidak tergunakan, mendingan kita declare. Di laboratorium kita punya bahan kimia ABCD loh, silahkan kalau ada yang mau minta. Gitu ya, jadi kita sharing bahan kimia dengan pihak lain, dengan laboratorium lain yang memerlukan bahan kimia supaya tidak bersisa gitu ya, dan tidak dibuang. Kemudian yang penting lagi adalah perhatikan expiration date ya, waktu kadaluarsa ya, tanggal kadaluarsa dari bahan kimia kita. Nah, kalau sekarang bahan kimia alhamdulillah relatif udah banyak expiration date-nya ya, informasinya sudah ada. Namun apabila memang tidak terdapat expiration date-nya, maka tanggal kita pembelian, tanggal pertama kita membuka kemasan itu dicatat dan anggap saja expiration date-nya itu 1 tahun. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu masih akan menggunakan lagi bahan kimia tersebut, pertimbangkan apakah dia memang stabil, misalnya dari penampakan fisiknya, memang dia tidak ada perubahan warna, tidak membentuk endapan dan lain sebagainya, mau digunakan lagi silahkan. Ya, tentu itu melalui risk assessment yang Bapak Ibu memiliki kewenangan di situ untuk memutuskan apakah bahan kimia ini masih layak digunakan atau tidak. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah FIFO system, first in, first out. Jadi gunakan bahan kimia yang kita beli duluan gitu ya. Jadi yang pertama masuk ke laboratorium kita, gunakan itu terlebih dahulu, baru kemudian kita menggunakan bahan kimia yang baru. Tapi tentu dalam hal ini, dalam menerapkan FIFO system ini perlu diperhatikan expiration date-nya juga ya Bapak Ibu ya. Jadi yang akan expire dulu lah yang digunakan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9 adalah petugas inventory control ini bertanggung jawab untuk memeriksa gudang bahan kimia secara berkala. Diperhatikan apakah ada yang sudah mendekati expiration date, kemudian kondisinya, ada kebocoran atau tidak, kemudian ada tumpahan atau tidak, dan lain sebagainya. Labelnya tersedia dengan benar atau tidak. Nah, ini adalah tugas dari petugas inventory control untuk melakukan pengecekan. Gitu. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini pengalaman yang waktu saya melakukan studi S3, kebetulan waktu saya studi S3 memang banyak sekali berinteraksi dengan bahan kimia, karena penelitian saya terkait dengan sintesis nanopartikel. Jadi di universitas itu ada satu storeroom. Ya, storeroom itu adalah tempat di mana kita mengorder bahan kimia ya, dan mengambil bahan kimia. Setiap student, setiap mahasiswa ataupun setiap peneliti yang akan membeli bahan kimia, dia harus melakukan risk assessment dulu. Dia harus mempelajari bahaya dari setiap bahan kimia yang akan dia beli, kemudian pengendaliannya apa, dan bagaimana prosedur kerjanya. Gitu, semua itu kita isi ke dalam suatu formulir risk assessment atau kita sebutnya POSH form gitu ya, formulir
KOS. Nah, itu untuk occupational health and safety. Kita isi dulu formulirnya. Setelah kita memahami bahaya dari bahan kimia yang akan kita beli, baru kemudian kita diskusi dengan supervisor. Kalau supervisornya udah oke, udah approve, kemudian ditandatangan oleh supervisor, baru formulir itu kita bawa ke storeroom. Nanti storeroom itu dia yang akan mengorder bahan kimia. Nah, kemudian setelah storeroom atau petugas inventory control ini dia order bahan kimia, begitu bahan kimia akan datang, dia ngasih tahu ke kita yang order, dia akan telepon. Bahan kimia kamu akan datang besok, tolong standby. Karena kalau kita tidak ambil hari itu, dia kembalikan. Gitu. Jadi penjual bahan kimianya dia standby menunggu dulu. Kalau bahan kimia itu misalnya sangat berbahaya, mungkin waktunya itu hanya berapa jam? 5 jam, dia tunggu 5 jam. Kalau 5 jam kita nggak ambil, oleh si petugas inventory itu akan dikembalikan ke mobilnya gitu ya, ke truknya, sehingga kita miss gitu. Jadi penelitian kita menjadi tertunda. Nah, ini rantai yang kontrol dari penggunaan bahan kimia yang dilakukan di universitas, di laboratorium penelitian. Itu saya rasa merupakan suatu praktek yang baik ya. Apakah di Indonesia bisa diimplementasikan? Saya rasa dengan adanya kita akreditasi dan lain sebagainya, semoga kita semua akan menuju kepada penggunaan bahan kimia yang aman dan selamat, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu cerita sedikit ya tentang pengalaman. Oke, selanjutnya, jadi adanya petugas inventory control ini menjadi sangat penting. Kemudian basic principles. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip dalam penyimpanan bahan kimia. Basicnya apa sih basic principle-nya? Simpanlah like materials with like. Jadi yang memiliki karakter yang sama, itu kita boleh simpan bersamaan. Tapi kalau dia berbeda, jangan disimpan bersamaan ya, karena nanti berantem gitu ya Pak Ivan ya. Jadi memang harus yang istilahnya sekufu ya. Atau segeng gitu ya, samalah dengan kita. Kita juga kan biasanya manusia itu berkumpul dengan karakter yang sama gitu. Kemudian pisahkan bahan kimia yang incompatible, itu prinsipnya. Bagaimana kita tahu dia kompatibel atau tidak incompatible ya, atau tidak kompatibel dengan bahan kimia yang lain? Dibaca di SDS-nya. Dalam SDS itu ada poin tentang storage chemicals. Nah, kemudian di dalam SDS itu kan ada 16 elemen ya Bapak Ibu. Saya lupa storage itu elemen yang keberapa, ke-7 atau ke-8 saya lupa. Nah, di elemen tersebut disimpan nanti ada informasi bagaimana cara menyimpan bahan kimia dengan aman, kemudian APD yang harus digunakan pada saat kita kontak dengan bahan kimia tersebut juga sudah ada informasinya. Nah, kelemahannya memang SDS yang seringkali ya masuk ke fasilitas kita itu berbahasa Inggris. Padahal SDS itu adalah metode komunikasi, ya, cara berkomunikasi. Bayangkan dua pihak berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda gitu. Apalagi misalnya bahan kimianya masuk dari mana? Dari Rusia misalnya pakai bahasa Rusia atau pakai bahasa Korea. Nah, ini menjadi suatu hal yang tidak pas gitu. Oleh karena itu berdasarkan peraturan Kementerian Perindustrian bahwa semua label, semua SDS yang masuk ke Indonesia harus berbahasa Indonesia. Ya, Bapak Ibu seringkali orang K3 nih ketempuhan disuruh nerjemahin SDS. Bukan, itu bukan tugas orang K3, itu tugas supplier gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya akan membeli bahan kimia, di-push aja suppliernya supaya label dan juga SDS semua berbahasa Indonesia. Seperti itu ya, karena memang peraturan dari Kementerian Perindustriannya seperti itu. Jadi harus berbahasa Indonesia. Nah, di sini informasinya karena label dan SDS itu adalah media untuk berkomunikasi, jadi Bapak Ibu bisa membaca di sana. Kalau ada hal yang kurang jelas, mereka dalam SDS itu ada kontak address, bisa lewat telepon, bisa lewat email yang Bapak Ibu bisa follow up. Gitu. Kemudian basic principles yang lain adalah simpan bahan kimia seperlunya saja. Terkadang kan kalau misalnya belinya 1 liter $10, belinya 5 liter jadi $12 gitu kan. Wah, jauh lebih mudah nih 5 liter. Nah, tapi Bapak Ibu harus pikirkan penyimpanannya gitu ya. Meskipun lebih murah, tapi risikonya lebih tinggi. Kalau ada dampak kebakaran, ada dampak ledakan, ada dampak keracunan, lebih besar tuh
biayanya dari yang tadi $10 itu ya, gitu. Jadi memang harus diperhatikan bahwa kita membeli bahan kimia seperlunya saja. Kalau misalnya beli lebih banyak, lebih murah, Bapak Ibu pastikan di grup kita ada yang memerlukan bahan kimia yang sama atau tidak. Kita bisa sharing gitu ya, jadi bisa share bahan kimia. Kemudian selanjutnya adalah basic principle yang lain, buang bahan kimia yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi kalau sudah expire, sudah tidak digunakan lagi, lebih baik dibuang, jangan disimpan. Kemudian untuk bahan-bahan kimia yang liquid terutama disimpannya dalam botol-botol kaca gitu ya atau gelas gitu. Simpan di dalam rak itu pada rak bagian tengah atau ke bawah. Jangan disimpan di atas karena nanti kalau misalnya kita lagi pindahkan kemudian dia jatuh bisa menyebabkan tumpah atau tersiram gitu ya tubuh kita. Nah, ini menjadi risiko ketiga yang sangat serius. Oleh karena itu harus disimpan di bawah eye level. Jadi eye level kita ada di mana atau bahu kita ada di mana, nah ini di bawahnya ya supaya lebih mudah mengangkatnya. Kemudian pastikan semua wadah tertutup dengan rapat ya, tidak ada yang terbuka. Kemudian untuk bahan-bahan kimia yang mudah menguap itu nanti dapat menimbulkan rilis uap ya, dan uap itu bisa toksik, bisa flammable. Kemudian pada saat membawa bahan kimia, gunakan secondary containment. Di 2 minggu yang lalu saya sudah memunculkan juga gambar ember ini ya bucket untuk bahan kimia. Jadi setiap kita memindahkan bahan kimia dari satu laboratorium ke laboratorium yang lain, gunakanlah secondary containment. In case ada kebocoran, ada retak, ada pecah dan lain sebagainya, ini bisa terjaga gitu ya. Jadi saya juga dulu sempat ada kasus ya di kampus, bukan di kampus UI tapi pada saat saya sedang sekolah. Jadi teman saya membawa botol, padahal memindahkannya itu nggak jauh banget gitu ya, masih di area laboratorium itu. Kemudian botol itu licin atau bagaimana, terus dia membawa asam pekat kalau nggak salah, ini Pak, lolos lagi dipegang kemudian jatuh dan tumpah gitu di laboratorium. Nah, akibatnya apa? Itu langsung emergency respon ya, langsung alarm menyala, kemudian kita semua dievakuasi, dilakukan emergency ini ya, spill cleaning dan lain sebagainya, dekontaminasi, dan itu memerlukan waktu. Kerugian untuk semua orang yang ada di laboratorium tersebut karena gedung laboratorium ini kan kadang-kadang ada beberapa lantai, semua dikhususkan untuk laboratorium ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi semuanya harus men-stop kegiatan ya di satu building tersebut. Bayangkan kerugian ya, kerugian waktu, kerugian mungkin teman-teman kita yang lain sudah ada target nih harus melakukan ini di hari ini. Nah, ini menjadi kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu pada saat transportasi memindahkan bahan-bahan kimia ini menjadi penting sekali untuk diperhatikan keamanannya dan menggunakan secondary containment ini sangat penting. Oke, kemudian ini adalah penjelasan dari slide yang tadi Bapak Ibu silahkan dibaca. Saya lanjut aja. Kemudian prinsip yang lain ya dalam penyimpanan bahan kimia. Paling tidak ada 3 prinsip utama yaitu segregation, separation, dan ventilation. Apa itu yang dimaksud dengan segregasi, separasi, dan ventilasi? Akan kita lihat. Objektifnya kalau segregate ini kita memisahkan ya incompatible chemicals from each other. Jadi bahan-bahan kimia yang tidak cocok, yang tadi harus like material like gitu ya. Kalau yang nggak cocok maka harus dipisahkan. Ini segregation. Kemudian separation. Kalau separation ini adalah untuk memisahkan hazardous chemical from unsuitable condition. Jadi misalnya memisahkan apa sih logam natrium. Logam natrium itu very reactive terhadap air, terhadap uap air juga dia bisa terbakar dan meledak. Maka kita harus separation. Misalnya disimpannya di dalam minyak tanah gitu kan ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga separation akses ke dalam laboratorium atau gudang bahan kimia, aksesnya ini harus terbatas gitu. Tidak bisa semua orang masuk keluar masuk ke dalam gudang bahan kimia. Harus terkunci, kalau dia butuh harus bilang sama petugas inventory control tadi, jadi diambilkan. Itu contoh separation.
Kemudian selain itu juga provide adequate ventilation, karena beberapa bahan kimia tadi dia bisa mengenerate uap, ataupun misalnya sangat berbau ya, malodors, noxious, uapnya itu very toxic, kemudian flammable vapor, maka kita perlu meremove, atau kalau tidak meremove kita mendilute, mengencerkan udara di mana bahan-bahan kimia tersebut berada. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah segregation. Segregation ini tadi memisahkan yang incompatible. Ya, jadi yang paling utama Bapak Ibu nanti perhatikan dulu ada nggak bahan-bahan kimia yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Sebetulnya kalau kita mengacu kepada GHS ya, sifat dari bahan kimia ini klasifikasinya terdiri dari 3 klasifikasi. Ada bahan kimia yang berbahaya terhadap kita sebutnya bahaya fisik ya, yaitu bahan kimia yang dapat menimbulkan kebakaran, ledakan, reaksi, kemudian oksidasi dan lain sebagainya. Itu adalah klasifikasi untuk bahaya fisik. Kemudian ada bahan kimia yang memiliki bahaya terhadap kesehatan dan ada bahan kimia yang berbahaya terhadap lingkungan. Jadi ada 3 klasifikasi dari hazardous material. Kemudian bahaya fisik ini terbagi lagi menjadi 17 kelas ya, banyak sekali. Kemudian kesehatan ada 10 kelas, bahaya lingkungan ada 2 kelas gitu. Jadi in total ada berapa tuh? 29 kelas. Nah, kita pisahkan dulu berdasarkan kelas-kelas tersebut. Baru kemudian kita lihat ada yang kompatibel nggak? Kalau kompatibel maka bisa kita simpan bersamaan ya. Nah, dalam hal ini untuk segregation yang paling penting yang pertama adalah asam. Harus dipisahkan dari basa. Kemudian flammable liquid harus dipisahkan dari oksidator, very reactive material juga ini dia harus terpisah gitu ya. Kemudian temperatur sensitive compounds. Nah, untuk temperatur sensitive compound ini berarti penyimpanannya mungkin harus disimpan di dalam refrigerator seperti itu. Dan juga chlorinated solvent. Pelarut-pelarut klorin ini relatif dia volatil ya Bapak Ibu ya, mudah sekali menguap seperti kloroform, kemudian apalagi ya Pak yang chlorinated itu yang paling banyak digunakan mungkin itu TCE ya, trichloroethylene ya Pak ya. Iya. Nah, untuk yang chlorinated solvent ini dia mudah menguap sehingga penyimpanannya harus khusus, misalnya pada area-area yang berventilasi baik, yang tadi ada air removal atau ada dilution ya dan lain sebagainya. Jadi yang pertama prinsipnya adalah segregation. Pisahkan dulu senyawan-senyawan ini. Asam, basa, flammable, oksidator, very reactive material, ya, temperature sensitive compound dan chlorinated solvent. Kemudian kenapa asam dan basa ini harus dipisahkan ya? Pertama asam dan basa ini kan sifatnya korosif seperti itu. Apabila kontak dia dapat menyebabkan reaksi kimia ya, reaksi kimia netralisasi mungkin tapi sifatnya eksoterm kemudian bisa melepaskan fume. Fume itu uapnya ya, uap dari hasil reaksi antara asam dengan basa. Kemudian untuk flammable liquid atau cairan yang mudah menyala, contohnya adalah alkohol, toluen, heksan dan lain sebagainya, disimpan di dalam laboratorium ini tidak boleh lebih dari 50 liter. Ya, tapi kayaknya kalau di kita laboratorium kita mungkin nggak sampailah 10 liter juga ya Bapak Ibu ya. Nah itu mungkin diperhatikan tidak boleh lebih dari 50 liter. Kemudian volumenya kan Sunda pisan ya Pak. Working volume. Ketahuan deh orang USN nih. Iya Pak, Orang Sunda Sunda asli. Bapak Ibu, mohon maaf ya, jangan diikuti ya, ini contoh yang keliru. Working volume-nya tidak lebih dari 500 ml. Kemudian harus tersimpan di dalam wadah yang tertutup untuk flammable liquid dan cairan yang mudah menyala ini. Kemudian simpanlah di dalam flammable cabinet ya, bukan di dalam lemari asam. Nah, kadang-kadang lemari asam ini jadi tempat penyimpanan nih Bapak Ibu. Padahal lemari asam itu adalah working bench, tempat kita untuk bekerja gitu ya. Karena lemari asamnya penuh dengan penyimpanan bahan kimia, akhirnya kita bekerjanya tidak di lemari asam. Nah, itu justru juga yang keliru gitu. Jadi lemari asam itu adalah working bench, tempat kita bekerja, bukan untuk menyimpan bahan-bahan kimia.
Kemudian bila diperlukan pendinginan untuk flammable liquid atau cairan yang mudah menyala gitu ya. Istilahnya flammable liquid ini adalah mudah menyala, bukan mudah terbakar. Kalau mudah terbakar itu combustible ya Bapak Ibu ya. Nah, bila diperlukan pendinginan maka simpan di dalam spark proof refrigerator gitu ya. Harus khusus refrigeratornya, kulkasnya khusus. Dia spark proof. Kemudian flammable liquid atau cairan mudah menyala ini tidak disimpan bersamaan dengan oksidator, dengan reduktor, ataupun dengan asam kuat. Nah, kemudian selanjutnya untuk pelarut terklorinasi, seperti kloroform, TCE, DCM, trikloroetilen, diklorometana ya Pak ya, DCM ini simpanlah dalam kabinet yang berventilasi. Artinya dia ada apa namanya exhaust-nya gitu ya, ada blowernya. Nah, kemudian juga jauhkan dari flammable materials, jauhkan dari logam alkali karena apabila pelarut terklorinasi ini kontak dengan alkali bisa terjadi ledakan. Kemudian untuk oksidator, oksidator harus disimpan di dalam metal kabinet, ya lemarinya dari logam, tidak dalam lemari kayu karena kayu ini kan mudah terbakar ya. Berjumpa dengan oksidator bisa menimbulkan dampak safety lah ya, dapat menyebabkan eksiden. Contohnya asam perklorat. Jadi penyimpanan di dalam lemari kayu harus dibatasi untuk material-material yang tidak flammable dan bukan oksidator. Oke, selanjutnya separation. Nah, kalau separation, tadi kita udah pisahkan segregasi berdasarkan kelas-kelasnya, kemudian dari masing-masing kelas ini kompatibel atau tidak gitu ya. Kalau contoh yang inorganik yang sifatnya kompatibel, misalnya asam-asam kecuali HNO3 dia kompatibel, amida, azida, nitrat, nitrit dia kompatibel gitu ya, arsenat dengan sianida dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh yang kompatibel. Sementara yang organik kompatibel ini yang organik alkohol dengan glikol, aldehida dengan ester dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu untuk lebih pastinya setiap bahan kimia kompatibel atau inkompatibel dengan siapa, Bapak Ibu harus baca dari SDS-nya, safety data sheet-nya. Atau kalau misalnya kita nggak ketemu hardprint-nya, bisa dicari dari Google ya. Kalau sekarang mudah banget, dicari aja dari Google SDS-nya, kemudian pelajari bagaimana cara storage-nya gitu ya. Siapa yang kompatibel dengan apa. Jadi ini separation. Kemudian ada juga di berbagai industri dia metode separation-nya misalnya membagi solid, gas dengan liquid. Kalau solid dipisah-pisahkan antara oxidizing solid, flammable solid, water reactive solid, dan other solids. Nah, other solids ini bisa kompatibel disimpan bersamaan. Gases juga bagaimana cara penyimpanannya, pemisahannya, liquid juga demikian. Ada acid liquid, caustic liquid, ya, oxidizing liquid, dan sebagainya. Oke, ini untuk metode separation lain. Nah, separation ini jenisnya beragam ya. Ada physical separation, memang dipisahkan oleh dinding gitu ya. Kemudian special means of separation misalnya adalah dengan menggunakan nitrogen cair gitu, penyimpanannya misalnya gitu. Atau disimpannya di dalam minyak tanah seperti logam natrium. Nah, kemudian bisa juga separation by distance. Jadi jaraknya minimal 3 meter, misalnya seperti itu. Kemudian materials of construction, secure against unauthorized use, access atau theft via pencurian, secondary containment, ini juga separation, separation untuk tumpahan menggunakan secondary containment, dan juga mungkin kita menggunakan cold storage gitu untuk bahan-bahan kimia yang mudah menguap. Ini adalah metode separation. Nah, contohnya seperti ini, pastikan bahwa unauthorized person ini tidak boleh masuk ke dalam gudang bahan kimia kita ya. Oke, karena isu security sekarang ya, isu security, kemudian cara membuat misalnya chemical weapon itu anak-anak tuh bisa dapat dari YouTube
Bapak Ibu ya, sangat berbahaya sekali gitu. Sekarang akses informasi luar biasa, jadi kitanya yang bertanggung jawab dalam mengamankan bahan-bahan kimia di fasilitas kita, jangan sampai ada pencuri masuk ke laboratorium, ke gudang kita, mengambil bahan kimia, kemudian menggunakannya sebagai chemical weapon agent. Nah ini menjadi sangat berbahaya. Ini ada penjelasannya, Bapak Ibu silahkan nanti dibaca ya. Saya lanjut aja, di dalam slide-nya ada karena waktu kita yang cukup terbatas. Nah, kemudian saya temukan juga satu dari Comcare Australia, di mana Comcare Australia ini seperti unit K3-nya gitu di Australia. Mereka membagi storage itu dengan elemen display sebagai berikut ini. Jadi piktogram ya, dalam hal ini piktogram ini yang digunakan, sebentar. Piktogramnya ini masih mengacu kepada piktogram yang lama, Department of Transportation Australia, DOT Amerika ya. Jadi ini adalah label-label yang didevelop oleh DOT US DOT seperti itu. Kemudian ada yang warnanya merah, artinya harus segregate, warnanya hitam harus separate, kemudian warna kuning isolate, warna biru ini dipertimbangkan refer to SDS, dan yang berwarna hijau itu adalah yang aman. Oke. Artinya apakah bisa kita misalnya menyimpan flammable ini solid ya, flammable solid dengan flammable liquid gitu. Di sini warnanya hitam, artinya dia harus separate. Separate ini dangerous good of these two classes should be kept apart by at least 3 meters. Or other suitable control measures. Jadi paling tidak pemisahannya harus 3 meter. Kemudian segregate, di sini bisa kita lihat dangerous good of these two classes are likely interact with each other. Dapat berinteraksi in such a way as to significant increase risk and should not be kept in the same area. Ya, jadi ini sama sekali harus dipisahkan yang segregate. Kemudian isolate, dedicated stores or storage cabinet are recommended. Jadi misalnya di sini ini peroxide ya, peroxide itu harus diisolasi dan seterusnya. Jadi silahkan dipelajari Bapak Ibu. Ini kemudian adalah beberapa contoh bahan kimia yang tidak kompatibel ya. Chemical listed in column A should not be stored with or used near item in column B. Jadi acetic acid tidak boleh berdekatan dengan chromic acid, nitric acid, meskipun sama-sama asid gitu ya. Kemudian lagi aseton tidak boleh berdekatan dengan concentrated nitric and sulfuric acid mixture. Hydrogen peroxide juga nggak bisa, dan seterusnya. Silahkan untuk dipelajari. Kemudian juga ini segregasi ya, storage method misalnya adalah untuk compressed gases yang sifatnya flammable, incompatibelnya dengan siapa? Dengan oxidizing, toxic compressed gases, oxidizing solid. Kemudian rekomendasi penyimpanannya harus disimpan pada cool, dry area away from oxidizing gases, securely strap or chain cylinder to a wall or bench gitu ya. Jadi harus secure untuk penyimpanannya, jangan sampai dia mudah jatuh. Apalagi di Indonesia misalnya kawasan yang rawan gempa, Bapak Ibu. Kalau rawan gempa, tabung-tabung gas ini kita khawatir ya kalau dalam kondisi gempa terus dia jatuh gitu ya, kemudian menimbulkan ledakan atau bahkan kebakaran. Oleh karena itu penyimpanannya harus sangat secure. Bapak Ibu silahkan nanti dibaca ya, dipelajari untuk informasi dalam tabel ini. Jadi saya lanjutkan. Selanjutnya adalah ventilation. Nah, ventilation tadi kita udah bicara segregation, separation, yang ketiga adalah ventilation. Ventilation ini seringkali merupakan persyaratan penting untuk penyimpanan bahan kimia yang berbahaya. Contohnya yang berbau, kemudian yang very volatile, formaldehyde, kemudian amina-amina yang berbau busuk, orang bisa muntah gitu ya, mencium baunya, maka kita harus menyimpan bahan-bahan kimia tersebut dalam tempat penyimpanan yang memiliki ventilasi yang baik. Fungsi utamanya untuk dilusi dan ekstraksi. Jadi atau ya bisa dengan metode pengenceran atau ekstraksi. Misalnya yang paling umum digunakan ini di bawahnya fume hood ya Bapak Ibu ya.
di bawah lemari asam itu untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang sifatnya tadi berbau, volatile dan sebagainya. Mohon dicek apakah memang lokasi penyimpanan tersebut memiliki sistem ventilasi yang baik gitu ya. Apakah ada ekstraksinya atau ada exhaust-nya gitu, seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting lagi adalah batas waktu penyimpanan untuk bahan-bahan kimia. Ini juga seringkali menjadi isu gitu ya. Untuk bahan-bahan kimia yang most dangerous, dia setelah 3 bulan harus dibuang Bapak Ibu. Contohnya adalah bahan-bahan kimia yang dapat menghasilkan peroxide. Ya, pada saat disimpan dia self reaction menghasilkan peroxide gitu, peroksida. Dan peroksida ini kan unstable ya, dikhawatirkan dia bisa menyebabkan ledakan ataupun kebakaran. Contohnya adalah di isopropyl ether, di vinyl acetaldehyde, isopropyl ether, senyawa-senyawa ether ini memang relatif mudah teroksidasi menghasilkan peroksida. Kemudian potasium metal, sodium amida, vinyl chloride ya. Kemudian kelas yang selanjutnya adalah dangerous. Kalau yang dangerous ini discharge after 1 year. Kita harus buang setelah 1 tahun. Di sini juga sama peroxide formation ya. Ini beberapa contoh chemicals-nya ada asetal, acetaldehyde, kumin, sikloheksan dan seterusnya. Kemudian bahan-bahan kimia yang lain discharge after 1 year juga di sini peroxide formation causes initiation of hazardous polymerisasi. Nah, ini yang dapat menyebabkan polimerisasi. Contohnya acrylic acid, akrylonitril dan seterusnya. Bahan-bahan yang mudah terpolimerisasi maka setelah 1 tahun dibuka digunakan perlu untuk dipertimbangkan untuk dibuang gitu ya Bapak Ibu ya, di discharge. Selanjutnya untuk penyimpanan gas yang bertekanan maupun yang cair, posisinya pastikan dia stabil, tidak mudah jatuh, kemudian juga ada rantainya ya, diikat ke dinding. Kemudian pada saat ditransportasikan, perhatikan capnya, tutupnya. Kemudian proses pemindahan jangan diangkat ya Bapak Ibu. Jangan nanti mahasiswanya disuruh ngangkat tabung gas ya Pak Ivan ya. Itu kasusnya nanti ergonomi gitu ya, masalah dengan ergonomi. Pisahkanlah dengan troli. Ergonomi. Iya. Kemudian disimpan di area yang terkunci, mudah diidentifikasi, jauhkan dari sumber api, sinar matahari secara langsung, peralatan listrik dan radiator. Nah, ini cara penyimpanannya. Kemudian yang terakhir, ini insya Allah yang terakhir, karena waktunya ternyata berjalan cepat sekali ya Pak. Oke, storage room ya, untuk penyimpanan bagaimana, nah dari sisi desain dan maintenance-nya, fire protection-nya, electrical safety, safety equipment, bisa Bapak Ibu pelajari di sini. Untuk desain dan maintenance, location and design of chemical storage room and cabinet approved by physical plan and safety office, door-nya lock when room unoccupied, jadi selalu dalam kondisi terkunci, aksesnya terbatas, kemudian warning sign yang obvious, mudah dibaca oleh semua orang dan intact gitu ya. Ventilation systemnya diperhatikan, temperature control, illumination-nya harus sufficient, tentu harus diperhatikan juga untuk lampu-lampunya harus fireproof gitu ya, explosion proof. Kemudian aisle-nya, gang-gangnya ini unobstructed ya, jadi untuk rute evakuasinya tidak terganggu, floor dalam kondisi yang baik, kemudian juga area maintain free of unnecessary refuse, jadi areanya harus mudah juga ya diakses, terutama misalnya kalau dalam kondisi emergensi perlu ada mobil pemadam kebakaran dan difikirkan juga aksesnya. Kemudian fire protection, fire extinguisher-nya, kemudian inspeksi terhadap extinguisher-nya setiap paling tidak 6 bulan. Kemudian exit door ya, fire lane, no smoking sign, fire blanket, kemudian juga tidak lupa lagi prosedur tanggap darurat ya, prosedur tanggap darurat dalam keadaan tumpahan apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Electrical safety,
Nah, ini juga untuk elektrikalnya harus diperhatikan, jangan sampai menimbulkan spark, terutama pada area-area yang ada flammable material dan ada oksidator. Harus dipastikan bahwa peralatan listrik yang digunakan adalah explosion proof, gitu. Seperti wires, kabel, switch, ya, serviceable dan lain sebagainya. Safety equipment. Staff yang responsible, familiar with location and proper use of all safety equipment. IWAS, ya, safety shower. Nah, ini termasuk safety equipment yang harus ada di dalam gudang bahan kimia. Kemudian safety information display on door, nama person responsible untuk area tersebut, siapa yang bertanggung jawab, kontak numbernya, ya, telepon numbernya, in case of fire procedure, kemudian dangerous good classes, no smoking, first aid kit, ya, dan sebagainya. Kotak P3K-nya juga harus ada di dalam gudang bahan kimia. Mungkin diperlukan antidot, ya. Untuk bahan kimia yang very toxic disimpan di gudang tersebut, antidotnya apa sih? Jadi kalau ada yang keracunan bisa langsung diberikan antidotnya. Kemudian selanjutnya masih terkait dengan gudang, diperhatikan personal protection-nya, ya, material handling-nya, bagaimana SDS harus available, labeling-nya, kemudian material storage, material clean up dan disposal. Jadi kalau ada spill, clean up kit-nya sudah available, dan pembuangannya bagaimana, prosedurnya sudah jelas, tempat untuk kita membuang bahan kimia yang masuk ke dalam kategori B3 itu juga sudah ada fasilitasnya, tempatnya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin safety and success, ya. Kita pasti menginginkan aktivitas kita di laboratorium kita sukses, tapi juga harus aman. Memerlukan 100% komitmen. Jadi komitmen dari pimpinan, komitmen dari mungkin pada kesempatan ini ketua lab, ya Bapak Ibu, ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ketua laboratorium, sangat diperlukan adanya komitmen dari kita semua dalam rangka memastikan bahwa aktivitas kerja ini aman dan selamat, terutama terkait dengan penyimpanan bahan kimia. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ivan. Ya, Bu. Ya. Saya udah mau nanya duluan, Ibu. Silakan, Pak. Ya, Bu. Ya. Oke, teman-teman, Bapak dan Ibu, kami udah mencatat yang tadi udah nanya duluan, ya. Jadi, tapi kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat, nanti kami berikan waktu, ya. Nah, cuma pertanyaannya ini, Bu, ke teman-teman itu kan ini berdasarkan pengalaman, ya, Bu. Untuk SDS itu kan rata-rata laboratorium tidak punya, ya, Bu. Maksudnya tidak menyimpan gitu. Kemudian juga ada incompatible chemical. Jadi kalau berdasarkan pengalaman Ibu, ada nggak cara supaya kita bisa apa ya? Jadi lab yang katakanlah satu kampus, tadi kayak Ibu labnya udah banyak banget gitu, tapi SDS-nya belum ada, incompatible-nya udah bingung gitu Bu, karena udah bertumpuk. Nah itu kira-kira langkah mulai awalnya bagaimana tuh Bu Mila? Kira-kira ada ini enggak, ada apa masukan? Karena ngelihat bahan kimianya aja udah waduh banyak banget gitu. Betul, Pak. Jadi langkah yang pertama adalah komitmen dulu. Komitmen dari ketua laboratorium, komitmen dari pimpinan perusahaan atau dari pimpinan universitas terkait dengan keselamatan bahan kimia, ya. Keselamatan atau keamanan dari bahan kimia di fasilitas kita. Itu yang pertama, ada komitmen. Kemudian setelah komitmen tadi ditunjuk satu orang untuk inventory control, minimal lah satu orang gitu ya. Di misalnya dalam satu fakultas ada satu orang yang melakukan inventory control, kemudian orang tersebut mungkin waktu selama 6 bulan pertama untuk melakukan inventarisasi bahan kimia yang ada di masing-masing laboratorium. Jadi kerjaannya memang benar-benar cuma inventory aja, Pak. Gitu ya. Jadi ngecek semua bahan kimia. Nah, sekarang kan kita masuk ke revolusi 4.0 gitu ya. Jadi sistem inventory itu buat online. Semua orang bisa akses gitu ke informasi tersebut. Dan diperhatikan sistem inventory-nya bahwa tidak hanya nama bahan kimia adanya di mana, misalnya di laboratorium 1 ada bahan kimia apa saja, tapi di situ juga jelas
ya. Dia masuknya ke dalam klasifikasi apa sih berdasarkan GHS, apakah kategorinya dia bahaya fisik, ataukah bahaya kesehatan, atau bahaya terhadap lingkungan. Seperti itu. Piktogramnya apa? Kompatibelnya dengan apa, inkompatibelnya dengan apa. Jadi semua informasi itu ada di dalam satu online system, ya, di dalam suatu aplikasi yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi kayaknya mendevelop online system menjadi sangat krusial ya Pak ya di laboratorium. Ya. Karena memang bahan kimia tadi saya sampaikan mungkin jumlahnya sedikit, tapi variasinya beragam banget dan bahkan mungkin toxic chemical, mungkin tadi chemical weapon agent juga masuk ya ke fasilitas kita. Karena kalau untuk laboratorium penelitian, laboratorium universitas, kita diberikan keleluasaan untuk menggunakan bahan-bahan agak berbeda dengan industri gitu ya. Kalau industri untuk chemical weapon agent itu ketat sekali. Mungkin kalau dari saya tahapannya seperti itu ya Pak ya. Dari komitmen, kemudian ditunjuk satu orang yang responsif terhadap inventory system, kemudian mendevelop inventory sistemnya. Chemical biasanya kita sebutnya CIMS, Chemical Inventory Management System. Nah, CIMS ini menjadi krusial ya, dan kalau misalnya disambi-sambi sama ketua lab ini nggak akan dikerjain Pak. Itu CIMS ini memang harus satu orang responsibel bertanggung jawab di dalam penyusunan pembuatan CIMS tersebut. Ya, semoga terjawab dari Pak Ivan. Ya, terima kasih Bu. Ini iklan aja Bu. Kalau di Labmania CIMS sudah ada ya Bu. Jadi buat teman-teman yang mau cari software ya boleh diskusi sama Labmania lah. Insya Allah ada. Oke, kita langsung ke teman-teman ya Bu. Saya sih banyak pertanyaan, cuma nanti teman-teman biar dapat waktu. Oke, Pak Ketut, ini dari Bapak, Pak Ibu Ketut ya. Kita mulai dari pertama banget ya. Oke. Untuk bahan kimia yang kita beli tidak ada expire date. Berapa lama bahan kimia bisa kita gunakan? Nah, lab kami terakreditasi, adapun bahan kimia sudah kadaluarsa. Apakah bahan kimia masih bisa digunakan walaupun kadaluarsanya baru 1 minggu? Ya, nah ini pertanyaan setiap bicara bahan kimia ini pertanyaan standar nih Bu. Ya kan, kalau udah lewat masih bisa dipakai atau enggak? Ya kemudian tadi mungkin saya sambung sama itu Bu yang discard ya kan Ibu tadi ada discard 3 bulan, 1 tahun. Itu berarti dihitungnya ketika sudah dibuka ya Bu, maksudnya Betul. gitu ya. Betul. Kayak untuk ya silakan Bu. Iya, tadi ada bentar saya kembali ke sini. Nah di sini ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau tidak ada expiration date. Mohon maaf Pak, saya betul, Bu. video karena tadi suaranya langsung kacau nih ke saya. Saya mantul karena tadi mantul. Iya Bu, boleh Bu. Iya, kalau bahannya tidak ada expiration maka dicatat waktu pembelian dan pembukaannya, praktis secara umum ya, basic prinsipnya itu anggap aja 1 tahun ya. Ya, setelah dibuka 1 tahun, anggap sudah expire. Kemudian kalau ada expiration dibuka 1 tahun, masih boleh digunakan atau tidak. Nah, tentu harus melalui dari Bapak Ibu yang ada di laboratorium, atau in charge-nya, PIC-nya, apakah kondisi bahan kimia gitu. Misalnya tidak menghasilkan warnanya tidak menghasilkan uap, misalnya mau digunakan untuk keperluan praktikum masih bisa. Tapi kalau untuk keperluan produksi ya suatu bahan kimia, lebih baik kalau sudah expire tidak digunakan, seperti itu Pak. Ya tentu harus melalui hasil atau pertimbangan ya dari Bapak Ibu yang ada di laboratorium tersebut. Ya Bu, terima kasih Bu Mia.
Kemudian lanjut pertanyaan dari Pak Aris ya. Beli chemical bucketnya di mana? Saya aja yang jawab ya, Bu. Belinya di Levmania Store boleh. Iklan dikit ya, Bu. Ya, bahkan ini sebetulnya di samping saya nih ada ini, Bu, lemari penyimpanan bahan kimia api ya. Jadi kalau Bapak Ibu cuma nanti aja ya. Kalau ada yang mau lihat boleh nanti bisa. Oke, kemudian dari Ibu Jumaroh, Ibu Mila izin bertanya bagaimana menyimpan hidrogen peroksida 50%. Karena saat saya simpan dengan bahan encer lain, di rak terjadi ledakan menyebabkan botol kacanya pecah dan ketika sudah diencerkan agak lama sudah tidak bereaksi. Demikian Bu, pertanyaan. Oke. Baik, untuk secara detail ya teknis misalnya berapa persen yang aman, memang saya kurang memahami Pak ya, berapa persen yang aman. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa refer ke SDS-nya biar lebih pasti. Misalnya proses penyimpanan harus menggunakan bahan seperti apa, proses pengenceran bagaimana cara melakukannya, tolong refer ke SDS. Namun tadi Pak Ivan juga meng-highlight ya, bahan kimianya kadang-kadang datang tanpa SDS gitu ya Pak ya, tidak ada SDS-nya. Betul Bu. Ya. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu untuk mengakses SDS lebih mudah ya, bisa dari Google atau Bapak Ibu bisa mengacu ke ECA. Kalau saya ya, saya lebih suka menggunakan ECA Eropa. Mungkin nanti kalau ada waktu saya akan demonstrasikan nih Pak Ivan, bagaimana kita mengakses ECA Eropa untuk melihat sifat bahaya dari bahan kimia kita. Gitu ya Pak Ivan ya? Iya. Boleh Bu. Pertanyaan mengenai apa peroksida tadi, tolong refer ke SDS-nya. Ya. Baik Bu, jelas nanti mungkin kita lihat juga ya Bu. Iya. Kemudian dari Ibu Fatma ya. Selamat pagi Bu Mila, izin bertanya untuk bahan flammable apakah boleh disimpan di bawah lemari asam ataukah memang harus di kabinet terpisah? Kemudian bagaimana cara mengatasi apabila bahan kategori most dangerous yang kita miliki ternyata jumlahnya masih banyak dalam rentang waktu lebih dari seperti slide yang dijelaskan ataukah masih boleh kita gunakan untuk keperluan praktikum pendidikan. Oh, berarti ini lab pendidikan ini Bu. Oke. Saya jawab satu persatu ya. Terima kasih Ibu Fatma pertanyaannya. Yang pertama untuk bahan kimia yang flammable, apakah boleh disimpan di bawah lemari asam gitu atau harus di kabinet terpisah? Untuk flammable material baiknya disimpan di dalam flammable kabinet. Seperti itu, terpisah. Tapi misalnya memang di lemari asam di bagian bawahnya ada lemarinya, terus kondisinya masih kosong, dia disimpan sendiri, silahkan saja. Tapi perhatikan kompatibilitas